Oke guys, welcome back to Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Battle Through Heaven Season 5 episode ke-39. Seperti biasa kita review dulu episode sebelumnya di mana setelah mencari inti api surgawi hati yang jatuh, Xiaoyan mampu memaksa api peringkat ke-14 itu untuk kembali ke bentuk aslinya, yaitu sekelompok api transparan yang memiliki energi lebih lemah daripada wujud piton apinya. Namun saat Xiaoyan hendak menyerap api tersebut, mantan kakak seperguruannya alias Han Feng tidak mau kalah, dan akhirnya kedua murid abah itu pun terlibat gontok-gontokan memperebutkan api surgawi. Di episode kali ini kita akan melihat GG-nya baku hantam antara Xiaoyan dengan Han Feng, juga pergolakan api surgawi hati yang jatuh part kedua yang bisa menjadi pintu masuk bagi Xiaoyan ke dunia magma. Oh iya, sebelum kita masuk ke pembahasan Cakra Diva mau ngucapin terima kasih banget ke seluruh penonton karena udah bikin video alur cerita Solen yang kita upload kemarin trending YouTube ya guys ya. Gila keren banget pokoknya kalian. Semoga trendingnya nggak berhenti di Solen aja ya. Dan video Kang Oyan hari ini juga bisa trending. OTW ngajakin orang sekampung nonton lah ya ini. Pokoknya Cakra Diva sayang kalian banyak-banyak dan tanpa banyak babi bu. Langsung aja lah kita terobos. Wuih. Tanpa banyak preambble, Han Feng langsung menyatakan bahwa api surgawi hati yang jatuh adalah miliknya dan terbang mendekat ke arah gumpalan api transparan itu dengan perasaan sukacita. Namun di saat yang sama Xiaoyan hanya tersenyum kecil menyadari bahwa Han Feng tidak akan mampu mengambil api tersebut karena sebentar lagi mantan kakak seperguruannya itu pasti akan mengalami pembakaran api jantung yang menyakitkan. Dan benar saja, beberapa saat kemudian jantung Han Feng yang sudah dibungkus seutuhnya dengan api jantung berdetak kencang dan momen ini digunakan Xiaoyan untuk memukul mundur sang kaisar obat. Dengan perlindungan dari api jantung laut, Han Feng mampu menahan gempuran Xiaoyan, namun di saat yang sama dia tahu jika bocil FF di depannya ini tampaknya tidak akan mau menyerahkan api hati yang jatuh. Karena itulah Han Feng membuat penawaran dan menjanjikan Xiaoyan pil obat tingkat 6 selama pemuda itu mau menyerahkan api hati yang jatuh. Sayangnya bualan seperti itu tidak akan berhasil mempengaruhi Xiaoyan, malah membuat ketua gerbang pan tersebut balik mengonfrontasi Han Feng, hingga membuat Han Feng menjadi termakan emosi dan memutuskan untuk mengambil api inti teratai hijau milik Xiaoyan sekaligus. Seketika dua mantan saudara seperguruan itu terlibat baku hantam sengit di mana Han Feng terus-menerus memberikan gempuran keras kepada Xiaoyan. Di sisi lain Xiaoyan hampir bisa menghindari semuanya dengan bantuan teknik langkah 3000 petir. Kedua alkemis tingkat tinggi itu menjelma menjadi dua cahaya bintang yang bertabrakan berulang dan menimbulkan ledakan energi berkali-kali di Cakrawala Akademi Jianan. Diajak main kejar-kejaran oleh bocah seumur jagung itu tentunya membuat Han Feng kesal dan berambisi untuk memberi Xiaoyan pelajaran berharga. Apalagi momen melemahnya api hati yang jatuh ini sangatlah terbatas. Dan oleh karena itulah Han Feng berniat untuk menyelesaikan laga ini secepatnya. Di detik yang sama itulah Han Feng mengumpulkan energi api jantung laut ke seluruh tubuhnya, membuat fluktuasi aura api surgawi peringkat 15 itu berubah menjadi gulungan ombak raksasa yang merupakan perwujudan api surgawi jantung laut. Abah segera memperingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati karena perwujudan api surgawi memiliki kekuatan yang sangat besar. Kendati demikian, Xiaoyan tidak gentar sama sekali, malah balik nantangin Han Feng seolah berkata, mau adu mekanik wujud api surgawi deh. Ya hayu gasken gitu kan. Perlahan Xiaoyan juga mengaglomerasikan api surgawi di dalam tubuhnya, membuat api hijau itu menjelma menjadi teratai raksasa yang tanpa menunggu lama langsung dilepaskan untuk berhadapan dengan tsunami api laut Han Feng. Seluruh tubuh sang kaisar obat bergetar hebat ketika Han Feng menggantung terdiam di langit sambil membelalakan matanya tidak percaya saat melihat metode ki yang digunakan Xiaoyan sangatlah mirip dengan dirinya. Matanya semakin melotot saat pemuda antah berantah itu mengatakan bahwa dirinya telah menggunakan metode mantra api sempurna, yang jelas membuat Han Feng hampir menggila karena mantra api yang sempurna merupakan sesuatu yang begitu dia dambakan, sehingga mendorong Han Feng untuk mencari tahu siapa guru yang telah mengajari Xiaoyan selama ini.
hingga tiba-tiba 迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜。是，他迟早。你没死，怎么可能？ Mata Han Feng hampir saja melompat dari tempatnya ketika melihat ledakan energi yang sangat-sangat familiar baginya, alias ledakan energi dari seorang guru yang pernah dia hianati di masa lalu yang bernama Abah Yellow. Guncangan emosional Han Feng menjadi lebih kuat saat Shoyan menyebut sosok familiar itu sebagai guru dan mengingatkan sang kaisar obat pada tragedi masa lalu di mana dia telah mempertaruhkan segalanya demi mendapat mantra api bahkan dengan mencabut nyawa gurunya sendiri. Kekehan kecil yang dipenuhi ketidakpercayaan melatun dari balik mulut Han Feng. Benar-benar tidak menyangka kalau Yolo masih hidup dan bersumpah bahwa kali ini dia akan benar-benar membuat mantan gurunya itu musnah selama-lamanya. Tidak membiarkan Han Feng sesumbar tentang gurunya yang berharga, Shoyan segera meledakkan api inti teratai hijau dalam tubuhnya dan membuat pusaran api memenuhi langit medan perang. Melihat betapa Shoyan benar-benar memanifestasikan mantra api dengan sempurna, tentunya membuat Han Feng benar-benar marah, berpikir bahwa keputusannya untuk menghabisi Yolo adalah hal yang benar karena gurunya itu telah salah menilai bakatnya. Shoyan hanya EGP mendengar racauan Han Feng dan fokus untuk menyusutkan api inti teratai hijau hingga hinggap dengan anggun di tangan kirinya. Seolah tidak cukup mendorong Han Feng misu-misu, sekarang Shoyan mengangkat tangan kanannya dan memunculkan api tulang dingin Yolo yang menyebabkan Han Feng semakin marah, tidak percaya bahwa orang tua sialan itu bahkan memberikan api tulang dingin kepada Shoyan. Sekarang Han Feng sudah tidak peduli apapun. Dia akan berjanji mencabut nyawa mantan guru dan adik seperguruannya yang sialan dan memastikan kedua orang kurang ajar itu akan terkubur selama-lamanya. Shoyan menyatukan api inti teratai hijau dan api tulang dingin sebagai permulaan teknik api amarah Buddha. Sementara Han Feng memadatkan dokinya hingga membentuk tombak jantung laut sebelum dua teknik tingkat tinggi dari api surgawi itu dilepaskan bersama-sama dan menciptakan ledakan energi maha dahsyat hingga akhirnya... 也没见过。去受死吧！海燕子，和那老不死的一起受死！小子，立刻闪开！剑击！ Ledakan energi api warna-warni sekali lagi memenuhi langit janan disusul dengan terbentuknya sebuah awan teratai api raksasa yang sukses membuat semua ahli yang sebelumnya pada asyik baku hantam sendiri langsung ternganga, termasuk para tetua Akademi Janan yang tidak menyangka Shoyan memiliki kekuatan sebesar ini. Kabut energi hijau keunguan masih tertinggal di angkasa sementara Han Feng tengah menggantung lemah dengan napas terengah karena telah mengeluarkan seluruh dokinya untuk memadatkan tombak jantung laut. Han Feng berpikir bahwa seharusnya teratai api Shoyan pun akan melemah setelah ledakan keras ini yang langsung dibalas dengan senyuman miring Shoyan sebelum tangannya terkepal dan meledakkan teratai api amarah Buddha yang masih full power di hadapan Han Feng. Semua orang terkejut melihat betapa besar kekuatan yang Shoyan tunjukkan hingga mampu menggeprek sang kaisar obat yang merupakan tokoh besar di seantero wilayah sudut hitam. Beberapa saat kemudian sesosok manusia yang mengecamping jatuh dari langit di mana sosok yang penampilan menyedihkan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Han Feng yang hampir saja habis dibakar oleh kejamnya teratai api amarah Buddha. Melihat Han Feng jatuh, Tuan Emas dan Perak dengan sigap menangkapnya sambil mengecek tanda-tanda kehidupan di tubuh setengah hancur tersebut.
Untungnya Han Feng masih bernapas karena jika Kaisar obat itu meninggoy maka pil obat yang dijanjikan pun hanya hingga kenangan. Meski begitu karena sekarang Han Feng dalam kondisi tidak sadar, maka perebutan api surgawi pun tak bisa dilanjutkan. Melihat Han Feng masih hidup dan hendak dibawa kabur, awalnya Xiaoyan ingin melanjutkan baku hantam sebelum merasa bahwa doki dalam tubuhnya sendiri tengah terkuras dan membuat Su Jian segera menghampirinya dengan khawatir. Xiaoyan berusaha mengikhlaskan kehidupan Han Feng dan menjawab pertanyaan khawatir Su Jian sebelum tiba-tiba sadar bahwa api hati yang jatuh masih berkeliaran di atas langit sana. Betapa terkejutnya Xiaoyan melihat api surgawi itu telah mengambil lagi wujud roh apinya dan masih Houshok menyerap energi awan teratai api yang Xiaoyan tinggalkan. Hal ini merupakan sesuatu yang cukup gawat karena sisa-sisa energi teratai api telah memulihkan kekuatan api hati yang jatuh. Dan hal ini harus segera dihentikan sebelum piton api itu kembali mengamuk dan memporak-porandakan Akademi Jianan. Melihat api surgawi telah berhasil pulih, Tuan Emas dan Perak serta ahli wilayah sudut hitam tidak mau tinggal lama-lama dan segera pergi meninggalkan Akademi Dalam. Su Jian pun berpikir bahwa keadaan ini semakin berbahaya dan memerintahkan seluruh murid untuk menjauhi menara dan bersembunyi di balik pegunungan. Namun beberapa di antara mereka seperti Zian, Lin Yan, Lin Suya, Wu Hou, dan Hu Jia masih tinggal karena mereka tidak sampai hati untuk meninggalkan Xiaoyan di tengah pertarungan besar yang sebentar lagi pecah. Abayo mengingatkan Xiaoyan bahwa energinya saat ini telah habis dan sebuah kemustahilan untuk menyempurnakan api hati yang jatuh di saat seperti ini mengartikan bahwa Xiaoyan tampaknya tidak mempunyai pilihan selain merelakan api peringkat 14 itu pergi dari genggamannya. Di saat yang sama, tetua pertama Su Jian segera melayang ke langit sebelum memerintahkan para tetua untuk mengaktifkan formasi penaklukan naga 8 arah yang akan menyegel piton api selama-lamanya. Tepat setelah formasi dimulai, 8 altar batu raksasa melayang di saat yang bersamaan mengelilingi menara pemunian Qi bebarengan dengan munculnya formasi emas yang membentang luas sebelum akhirnya menyusut dan berubah menjadi pusaran energi yang menyelimuti menara pemunian Qi sampai ke jurang magma yang ada di bawahnya. Seketika sebuah tabir dengan warna serupa naik cepat dari dasar menara ke atas menandakan bahwa ritual penyegelan akan segera dimulai. Di sisi lain, api hati yang jatuh telah selesai menyerap seluruh sisa energi teratai api dan sekarang kembali menargetkan Xiaoyan untuk menyerap api inti teratai hijau sepenuhnya. Dengan demikian, momen kejar-kejaran antara Xiaoyan dan piton api pun akhirnya dimulai. Prosesi penyegelan masih terus berjalan ketika Xiaoyan terlibat kejar-kejaran dengan piton api. Sejujurnya para tetua merasa sedikit lega karena Xiaoyan telah menyita seluruh perhatian piton api dan mengulur waktu sehingga mereka bisa fokus membentuk tabir. Xiaoyan menoleh dan menemukan piton api sedang mengejarnya dengan kecepatan sehingga Aba mengingatkan muridnya untuk segera pergi dari dalam tabir. Namun peringatan itu mau tidak mau harus diabaikan Xiaoyan untuk sementara waktu karena dia melihat bahwa formasi penyegelan belum selesai dibentuk. Dan apabila api menakutkan itu tidak berhasil disegel, maka sudah jelas Jianan dan seluruh eksistensi yang ada di dalamnya akan luluh lantah.
什么？ Waktu terasa berjalan begitu lambat ketika semua orang yang ada di sekitar menara hanya bisa membelalakan matanya melihat Xiaoyan dibakar oleh semburan api hati yang jatuh sebelum kemudian terjun bebas tanpa daya ke dalam mulut besar piton yang sudah menunggunya. Rekan-rekan Xiaoyan membekap mulut mereka tidak percaya dan para tetua menghela napas berat menyadari bahwa hari ini mereka telah gagal melindungi nyawa seorang murid yang berharga. Pemandangan yang mengagetkan itu membuat Sujian begitu emosional dan bersumpah bahwa dia akan menyegel piton api selama-lamanya bahkan jika dia harus membayarnya dengan nyawa. 命，老夫也要将你永世封印！ Seketika seluruh formasi 8 arah termasuk piton api yang berada di dalamnya berubah menjadi gumpalan cahaya dan dikubur jauh di dalam menara pemunian Qi. Sujian dengan tubuhnya yang terhuyun lemah mengumumkan bahwa mulai saat ini menara pemunian Qi akan dikunci selama-lamanya dan tidak ada orang yang boleh masuk termasuk dirinya sendiri. Selesainya penyegelan itu memang menjadi akhir bagi teror mencekam api hati yang jatuh. Di saat yang sama juga menjadi akhir bagi kehidupan murid paling bakat di Akademi Jianan yang demi menyelamatkan mereka dari kehancuran pemuda itu telah menghutangkan nyawanya dan mengubur dirinya dalam magma untuk selama-lamanya. Edian, waduh ternyata semua adegan naik tensinya dipres jadi satu episode. Auto bikin episode 39 ini seru dan epik parah. Di satu sisi nyesek juga ngeliat Sujian mikir Xiaoyan udah meninggoy demi menyelamatkan mereka semua. Di sisi lain seneng banget karena artinya episode versi Tata Medusa udah makin gak sabar kan menantikan adegan harum tapi menyenangkan antara Oiyan dan Medusa. Ya udah pokoknya tungguin terus updatean BTTH hanya di Cakradiva dan Gnosis ya. Rama di sini pamit. Bye bye.